Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kali ini saya akan membahas tentang survei Global Navigation Satellite System. Ya, di pertemuan pertama ini ada pengantar GNSS, gitu ya. Silakan disimak. Oke, apa itu GNSS, gitu ya? GNSS atau Global Navigation Satellite System ini adalah penentuan posisi secara global, gitu ya, dengan bantuan sistem satelit, gitu ya. Yang saat ini sedang digunakan dan dikembangkan oleh Amerika. Amerika itu istilahnya GPS, gitu ya. Dan ada juga Rusia dengan istilah GLONASS satelitnya, gitu ya. Dan ada Eropa, gitu ya. Eropa ini dia satelitnya Galileo, gitu ya. Kalau Cina ada satelitnya Beidou atau Kompas. Dan ada Jepang, gitu ya. Jepang itu menggunakan QZSS dan lain sebagainya. Nah, kemudian GNSS ini teknologi untuk menentukan posisi ataupun lokasi, gitu ya. Baik lintang, bujur, dan juga ketinggian, gitu ya. Nah, dan juga ini dalam waktu, ya. Jadi setiap saat ini penentuan posisi ini bisa ditentukan dalam satuan waktu, satuan meter, gitu ya, di muka bumi. Satelit GNSS itu akan memancarkan sinyal radio frekuensi tinggi, gitu ya. Di sini mengandung informasi waktu, ya, dan juga data posisi, gitu ya, yang bisa diterima oleh receiver. Jadi dari sinyal atau informasi data tersebut, gitu ya, kita bisa menentukan lokasi, gitu ya, lokasi dari receiver atau penerima dimanapun pada permukaan bumi. Kemudian ini ada perkembangan GNSS, gitu ya. Dari pertama ada abad ke-13 itu masih menggunakan kompas magnetik. 1907 gyro kompas. 1912 ada radio direction finding, ya. Ada 1930-an ada radar INS, gitu ya. Dan tahun 1940-an keluaran E. Dan 1960-an ada Omega dan satelit Doppler. Dan 1970-an itu ada Lorenzi. Dan 1980-an ada GPS dan kemudian disusul oleh GLONASS. Nah, hingga tahun 2000-an ini GNSS ini sudah banyak satelit penentuan posisi, gitu. Ada GPS, GLONASS, Galileo, Kompas, Beidou, QZSS dan lain-lain. Nah, kemudian ini beberapa contoh perbedaan, itu ya, antara sistem ada Lorenzi, Omega, Transit, dan ada GPS, itu ya. Dilihat dari misalkan ada global atau tidak, gitu ya. Kemudian ada continue ataupun tidak, gitu ya. Dan dilihat dari dimensi posisi dan juga ketinggian posisi absolut. Nah, kalau bisa diperhatikan makin lama perkembangan makin bagus, makin maju, ya, teknologi, sehingga GPS ini sudah global, sudah continue, jadi sudah menerima data secara berkelanjutan, gitu ya. Dan dimensi posisinya tidak hanya 3 dimensi, ya. 3 dimensi itu X, Y, Z, gitu ya, ditambah sekarang istilahnya waktu, gitu ya. Nah, kemudian penelitian posisinya juga begitu lebih tinggi dengan horizontal dan vertikalnya. Kemudian ini ada GPS atau Global Positioning System, itu ada beberapa informasi atau identitas di dalamnya. Ini ada formalnya, kita ada Navstar GPS, gitu ya. Navigation, Satellite Timing and Ranging Global Positioning System, gitu ya. Dan dia berbasis navigasi dan sistem penentuan posisi. Dan ini sistem militer pertamanya, gitu ya. Ini dioperasikan Departemen Pertahanan USA, gitu ya. Dan Gabungan Manajemen Nasional PNT Komite. Dan perkembangan sistemnya di tahun 1973 hingga April 1994. Dan ada satelit pertama Blok 1 diluncurkan pada 1978 dan mencakupi luasnya bumi, jadi secara keseluruhan, gitu ya. Nah, kemudian ini dia sudah beroperasi berkelanjutan baik siang maupun malam, dan tentunya bebas cuaca dan bisa digunakan oleh banyak orang pada waktu bersamaan. Dan kemampuan GPS ini, ya, GPS ini dapat memberikan informasi tentang posisi, kecepatan, dan waktu secara cepat, akurat, murah di mana saja di bumi ini pada setiap saat tanpa tergantung cuaca.
Dan GPS salah satunya sistem navigasi ataupun sistem penentuan posisi selama beberapa abad ini yang mempunyai karakteristik prima seperti tersebut gitu ya. Nah, di sini ada beberapa informasi gitu ya yang perlu digarisbawahi. Ketelitian posisinya ini dari beberapa milimeter sampai beberapa meteran gitu ya. Kemudian ketelitian kecepatan dia dari beberapa sentimeter per detik dan hingga ketelitian waktunya sampai beberapa nano detik. Nah, kemudian ini ada manajemen nasional dari GPS gitu ya, tentunya tadi miliknya Amerika gitu ya. Nah, pertama digunakan untuk pihak militer gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari manajemennya gitu ya, dari GPS gitu ya. Kemudian ada segmen GPS. Nah, di sini ada 3 segmen GPS atau GNSS tadi ya. Nah, ada sistem kontrol, ada satelit, ada user atau pengguna gitu ya. Dimana kalau bisa diperhatikan ada satelit itu yang ada di angkasa ya, dia beratnya orbital beratnya 12 jam gitu ya, dengan ketinggian sekitar 20.200 gitu ya. Satelitnya banyak gitu ya. Walaupun sekarang kalau GNSS ya tidak hanya satelit GPS saja gitu ya. Dan ada user atau pengguna gitu ya, dia yang mengamati, merecord gitu ya sinyal dari GPS gitu ya, menghitung posisi, percepatan gitu ya, informasi waktu dan parameter yang lainnya. Dan ada sistem kontrol, nah, dia untuk mensinkronisasi waktu, prediksi orbit gitu ya, injeksi data gitu ya, dan monitoring kesehatan satelit. Kemudian di sini ada konfigurasi orbital GPS gitu ya. Dilihat dari sini ada beberapa orbital plane, beberapa satelit ya per orbit, ada inklinasinya gitu ya. Dan nominal orbit dari 24 satelit ini completed gitu atau selesai pada April 1994 ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa gambaran, itu ada distribusi dari satelit GPS, itu dilihat dari orbital plane-nya gitu ya. Ada di sini ada ekuator dan rek Asensio ya. Kemudian di sini di GPS satelit ya dibagi jadi beberapa blok gitu ya. Akan dari blok 1 ya, dia dari tahapan awal gitu ya, dari konsep awal. Jadi ada validasi satelit gitu ya. Kemudian ada blok 2 gitu ya. Awal dari produksi satelit, kemudian peningkatan produksi satelit 2A gitu ya, 2R ada pembaruan gitu ya, pembaruan, kemudian ada modernisasi gitu ya, hingga satelit yang berkelanjutan gitu ya, untuk pelengkapan satelit gitu ya di 2F. Dan di blok 1 ini ada 11 satelit gitu ya, dari satelit validasi dari konsep awalnya gitu ya, dia diluncurkan dari tahun 1978 hingga 1985 gitu ya. Kemudian satu dari satelit tersebut gitu ya digunakan hingga tahun 1995 gitu ya. Kemudian dari konstelasi atau kumpulan GPS saat ini terdiri dari 30 gitu ya. Ada blok 2, 2A, 2R, 2R hingga M gitu ya. Ini hingga Januari 2007, di mana di sini ada blok 2 itu ada satu satelit, blok 2A dan 15 satelit, blok 2R ada 12 satelit, dan 2R untuk seri M itu ada 2 satelit. Dan satelit GPS ini seperti stasiun radio di angkasa gitu ya, yang memancar pada dua frekuensi gitu ya. Dia dilengkapi dengan antena-antena untuk mengirim dan menerima sinyal-sinyal pada spektrum L-band. Dan satelit dilengkapi dengan jam atom, mempunyai 2 sayap yang dilengkapi dengan sel-sel pembangkit tenaga matahari yang merupakan sumber energi untuk satelit secara berkelanjutan gitu ya. Dan konstelasi satelit disusun untuk memastikan agar 4-10 satelit GPS selalu terlihat di mana saja dan kapan saja di bumi ini, sehingga dimanapun orang menggunakan atau menggunakan penerima gitu ya, dia selalu mendapatkan sinyal. Kemudian kecepatan satelit dalam orbit sekitar 4 km per detik, dan dari wilayah Indonesia umumnya 6-9 satelit GPS akan bisa dilihat
dengan sudut elevasi di atas 10 derajat. Kemudian ada role dari satelit GPS gitu ya. Satelit GPS ini memancarkan sinyal gitu ya. Dan di sini ada prinsipnya untuk memberikan informasi kepada pengguna gitu ya, atau yang menggunakan receiver atau alat gitu ya, yang bisa menerima sinyal gitu ya. Kemudian informasinya ada informasi posisi satelit gitu ya. Kemudian ada informasi jarak ya dari satelit ke pengguna gitu ya. Kemudian ada waktu pengamatan. Nah, di sini ada informasinya yang dari sinyal GPS gitu ya, yang telah ditransmitkan gitu ya. Dan dengan mengamati sinyal ya dari beberapa jumlah satelit yang tentunya cukup gitu ya. Jadi ada batas minimal yang cukup gitu ya. Dengan pengguna, jadi ya pengguna bisa menurunkannya dan bisa menerima informasi posisi, percepatan, kemudian waktu persisnya gitu ya, informasi waktu gitu ya. Kemudian bisa mengestimasi parameter yang lain. Nah, di sini ada juga kesehatan satelit, gitu ya, ada monitoring kesehatan satelit, ada informasi tentang satelitnya juga di sini. Kemudian ini satelit GPS Block 1 gitu ya. Nah, ini yang dari Navstar tadi yang satelit GPS gitu ya, ada beberapa informasi yang mulai operasionalnya, waktu peluncuran hingga operasional berhentinya kapan gitu ya. Dan itu ada informasi lama operasionalnya juga gitu ya. Nah, ini saat ini sudah tidak berfungsi gitu ya. Kemudian ada satelit GPS untuk yang blok 2 atau 2A gitu ya. Nah, ini ada jumlah atau nomor satelitnya gitu ya. Ini operasional untuk generasi pertama dibangun oleh Rockwell International gitu ya. Nah, kemudian operasionalnya hingga tahun 97. Kemudian rencana hidup dari blok 2 atau 2A adalah 7,5 tahun ya. Setiap satelit membawa 4 jam atom, ada 2 cesium dan 2 rubidium, dan mempunyai kemampuan SE, selective availability, dan anti-proof AS. Dan ada satelit GPS untuk blok 2R gitu ya, ini nomor satelitnya gitu ya, 1 sampai 62, bangun oleh Lockheed Martin gitu ya, diluncurkan Januari tahun 97. Rencana hidupnya 10 tahun, dan setiap satelit membuat 3 jam atom rubidium RB gitu ya, dan punya kemampuan selective availability dan AS juga. Dan karakteristik yang spesifik dari satelit blok 2R ini adalah kemampuannya melakukan pengukuran jarak antar satelit gitu ya, crosslink range gitu ya, dan menghitung ephemeris satelit on board. Nah, kemudian di sini ada perbandingan satelit GPS dari beberapa blok tadi ya, apakah auto navigasi atau tidak gitu ya, data storage, ephemeris, atau clock di satuan hari, pengelolaan momentum ya, periode dari autonomous operation (AO) gitu ya, berapa hari, dan akhir periode AO juga dalam 1 meter gitu ya. Nah, ini ada jumlah satelitnya, peluncuran pertama tahun berapa, berat satelit, daya hingga unit cost-nya. Nah, kemudian di sini ada program modernisasi dari GPS gitu ya, yang dari pertama dari blok 2A, 2R gitu ya, masih servisnya standar gitu ya. Kemudian sampai blok 2R M atau 2F gitu ya, ini sudah sinyalnya udah untuk sivil gitu ya, untuk warga sipil gitu ya. Kemudian hingga blok 3 gitu ya, hingga dia manfaatnya udah untuk pencarian dan penyelamatan. Kemudian ini adalah segmen GPS untuk sistem kontrol gitu ya, yang bertanggung jawab untuk maintain gitu ya, maintain satelit GPS dan juga mau cek fungsi satelit ya, masih kelayakan satelitnya masih berfungsi atau tidak gitu ya. Di sini
Fungsinya termasuk memaintain gitu ya, perawatan dari satelit. Jadi kemudian fungsinya tadi ya untuk menentukan posisi orbitalnya, jadi supaya stasiunnya tetap berjalan pada tempatnya gitu ya. Kemudian kontrol segmen ini atau segmen kontrol ini ya selalu mengupdate gitu ya, update setiap jam satelit. Ya, di sini ada ephemeris, almanak, dan indikator lainnya dalam pesan navigasi setiap hari gitu ya, atau seperlunya gitu ya. Kemudian di sini dia memonitor untuk kesehatan dan status satelit gitu ya. Kemudian juga memonitor ini daya dari satelit gitu ya. Di sini ada solarnya, solar array-nya gitu ya, ada baterai levelnya gitu ya. Kemudian untuk propeller gitu ya, untuk manuver dari satelitnya, dan resolving satellite anomaly and controlling. Jadi ini untuk ada gangguan atau masalah dari satelit gitu ya, untuk mengontrol juga pengontrolan anti spoofingnya. Dan untuk mengetahui untuk maintain dari sistem waktu GPS. Nah, kemudian beberapa kontrol sistem segmen yang ada di dunia gitu ya, dan ini pun tetap ini update terus gitu ya. Dan stasiun-stasiun sistem kontrol GPS ini secara spesifik segmen sistem kontrol GPS terdiri dari ada ground antenna station, ada monitor station, atau pre-launch compatibility station, dan master control station. Di sini ada gas 3 station, ada AMS 5 stasiun, ya, ada BCS, ya, ada MCS di Colorado Spring. Nah, kemudian ini beberapa juga sebarannya gitu ya, bisa Anda perhatikan. Berikut merupakan mekanisme kerja gitu ya, dari segmen sistem GPS control gitu ya, kontrol GPS gitu ya. Dari satelit dia nanti akan memberikan kode dan fase gitu ya, dari pengamatan gitu ya. Kemudian dari sinyal tadi akan diterima oleh monitor station gitu ya, dan dari monitor station akan diteruskan ke master control station ya. Nah, dari master control station gitu ya, itu ada processing data ya, dan ada kontrol satelit, ada operasi sistem ya. Selanjutnya dilanjutkan sehingga ada data ephemeris ya, dan ada parameter kontrol data jam gitu ya, dan akan dilanjutkan ke ya satu dari stasiun antena ground gitu atau GAS ya, ground antenna station, dan akan diupload menggunakan S-band ke satelit GPS atau GNSS gitu ya. Nah, berikut contoh gambar foto stasiun Diego Garcia ya. Di Diego Garcia ini ada monitor station dan ada ground antenna station gitu ya. Kemudian ada receiver GPS atau receiver GNSS ya. Di sini ada dibagi jadi beberapa tipe gitu ya. Ada tipe handheld atau tipe navigasi gitu ya. Ada tipe pemetaan gitu ya. Ada tipe geodetik. Nah, semua di sini dari receiver tadi menerima sinyal dari satelit GPS atau satelit GNSS. Nah, informasi yang diterima adalah posisi satelit gitu ya, dan jarak dari satelit ke receiver gitu ya. Kemudian ada informasi waktu, kemudian kesehatan satelit, dan informasi lainnya. Kemudian berikut adalah komponen dasar dari receiver GPS gitu ya. Di situ ada antena dan preamplifier gitu ya. Kemudian di sini ada sinyal prosesor gitu ya. Dan ada precision oscillator, dan ada navigation solution gitu ya, dan ada user communication di sini. Kemudian tentunya dia ada power supply yang mendukung
dari receiver GPS gitu ya. Kemudian di sini ada data logger, gitu, ada pencatatan atau data external communication lainnya gitu ya. Kemudian dilihat dari fungsinya gitu ya. Ini ada beberapa tipe receiver GPS seperti ini, misalkan dilihat dari positioning dia ada, kemudian ada waktu, di mana waktu ini maksudnya receiver timing gitu ya. Dan di posisinya dilihat dari posisinya ada tipe navigasi, ada tipe pemetaan, ada tipe geodetik. Di tipe navigasi itu dibagi lagi, ada tipe sipil gitu ya, kemudian ada tipe militer. Di dalam geodetik ini dibagi jadi dua, itu ada frekuensi tunggal atau single frekuensi gitu ya, ada lagi frekuensi ganda atau dual frekuensi. Kemudian dilihat dari spektrum receiver GPS GNSS gitu ya. Jika diperhatikan ini jenisnya ada satu frekuensi codeless atau tanpa kode gitu ya, ada dua frekuensi, dan tipenya ada tipe navigasi, survei pemetaan, ada geodetik, dan dari ukurannya dari kecil atau handheld gitu ya hingga cukup besar, dan ketelitiannya dari biasa teliti hingga sangat teliti, dan kecanggihannya dari sederhana hingga sangat canggih. Harganya dari beberapa ratus ribu hingga ratusan juta rupiah. Mereknya berbagai macam ragam gitu ya. Kalau sekarang ini ada beberapa puluh atau puluhan gitu ya mereknya. Dan kecenderungan dari receiver GNSS ini ukuran semakin kecil, makin lama makin ringkas gitu ya. Harga juga semakin lama makin murah karena persaingan juga ya. Dan keandalan semakin lama juga makin meningkat, makin handal, makin canggih, makin tinggi gitu ya. Dan ketelitian data yang diberikan semakin baik gitu ya, karena ada perbaikan setiap pemutahiran setiap produknya gitu ya. Dan lebih user oriented atau lebih mudah digunakan, dan dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya seperti GIS gitu ya, video, kamera, dan lain-lain. Dan ada GPS, istilahnya GPS card. Nah, ini juga semakin dipopulerkan. Dan ada antena GPS. Komponen yang penting dari satu receiver GPS, kemudian antena GPS berfungsi mendeteksi dan menerima gelombang elektromagnetik yang datang dari satelit GPS, serta merubahnya menjadi arus listrik. Arus listrik ini setelah diperkuat akan dikirimkan ke komponen elektronik dari receiver untuk diproses lebih lanjut. Antena GPS harus mempunyai polarisasi lingkaran atau right hand gitu ya, untuk dapat mengamati sinyal GPS. Kemudian antena GPS harus mempunyai sensitivitas yang tinggi untuk dapat mendeteksi sinyal GPS yang relatif lemah. Antena GPS ini harus dapat mengamati sinyal GPS yang datang dari semua arah dan ketinggian dengan baik. Dan antena GPS untuk keperluan survei dan pemetaan sebaiknya juga mempunyai stabilitas pusat fase yang tinggi serta daya tolak yang baik terhadap multipath. Kenapa dijabarkan seperti ini? Karena dulu antena GPS ini terpisah dari prosesornya. Kalau sekarang ini kan lebih built-in ya. Jadi satu ya, prosesor dan antena jadi satu ya kalau saat ini. Ini contoh antena yang berdiri sendiri atau terpisah ya. Ada beberapa jenis antena yang GPS yang dikenal, yaitu ada monopole atau dipole, ada quadrifilar helix gitu ya, juga dinamakan volute, dan ada spiral helix, ada microstrip, juga dinamakan patch, dan cock ring gitu ya. Ini contoh-contoh gambarnya. Ini dulu terpisah, nanti dikoneksikan lagi ke prosesor. Ini contoh beberapa GPS gitu ya, untuk tipe navigasi yang civilian atau untuk sipil, untuk pengguna sipil gitu ya. Ini contoh gambarannya yang sering atau banyak digunakan. Hingga saat ini ada yang berupa jam tangan gitu ya. Ini lebih simpel lagi, tapi sudah bisa menerima sinyal GPS. Dan gadget sekarang atau handphone sekarang itu sudah bisa menerima sinyal GPS, dan sinyalnya juga ini sudah bersaing dengan produk GPS handheld yang lainnya atau yang saat dulu yang sering digunakan. Kemudian ini contoh GPS handheld yang
sering digunakan pada waktu lalu gitu ya. Kalau sekarang udah lebih simpel pakai handphone gitu ya. Kemudian tipe navigasi untuk yang militer gitu ya, tentu kalau dilihat dari produknya gitu ya, tipe militer ini lebih tahan banting gitu ya, lebih kokoh gitu ya, jika dilihat dari bentuknya. Nah ini contoh pada awal mula di Amerika, ini contoh bentuknya, jadi modelnya masih model lama gitu ya, dan ini perlu tas gitu ya, manpack gitu ya, untuk digunakan. Nah selanjutnya untuk tipe pemetaan gitu ya. Tipe pemetaan itu bentuknya hampir sama seperti yang tipe geodetik gitu ya, cuma di sini ada seperti alatnya gitu ya, seperti tas gitu ya. Di dalam tas ini ada prosesornya, nanti dari antena akan dikoneksikan dengan pool dan lanjut ke prosesor di sini. Nanti sistemnya digitasi ya, ini seperti digitasi di lapangan gitu ya. Kemudian tipe geodetik ya, single frekuensi. Ini dia hampir sama dengan yang tipe pemetaan, jadi tidak jauh beda, untuk penelitiannya hampir sama. Berikut untuk tipe geodetik yang dual frekuensi 2F gitu ya. Ini dia lebih, penggunanya lebih butuh waktu lama itu ya, karena kita merekam data beberapa menit hingga beberapa jam gitu ya, akan kita kumpulkan datanya, kemudian nanti akan kita koreksikan gitu ya. Kemudian untuk GPS receiver dalam penentuan posisi itu ya, ini juga dibandingkan dengan harga dan ketelitian gitu ya. Tentu saja jika semakin teliti penelitian yang diinginkan, maka harganya juga akan semakin mahal gitu ya. Kemudian receiver GPS untuk penentuan waktu gitu ya. Ini untuk penentuan dan sinkronisasi waktu dan frekuensi secara teliti, dan aplikasinya transfer waktu antar benua, kemudian sinkronisasi jaringan telekomunikasi digital maupun sinkronisasi jaringan pembangkit tenaga listrik ya. Dan beberapa tipe receiver GPS yang lebih spesifik, ini dilihat dari tipenya, ada penerbangan ya. Karakteristik spesifiknya umumnya digunakan untuk navigasi dan penentuan atau altitude gitu ya. Dan umumnya dapat diintegrasikan dengan basis data Jepson gitu ya. Receiver yang lebih canggih sedang dibangun dan diuji untuk keperluan pendaratan atau landing gitu ya. Dan untuk laut atau marin ya, umumnya digunakan untuk navigasi umum. Umumnya mengakomodir format data NME gitu ya, 1A83, sehingga dapat diintegrasikan dengan peralatan elektronik kapal lainnya. Dan beberapa dilengkapi dengan layar tampilan yang cukup lebar untuk menampilkan peta navigasi laut. Dan untuk luar angkasa, ini digunakan untuk navigasi satelit dan penentuan altitude-nya gitu ya, dan mempunyai daya tahan terhadap radiasi yang lebih baik dibandingkan receiver yang umumnya digunakan di permukaan bumi. Dan GPS card ya, ini hanya berupa electronic port gitu ya, dimaksudkan untuk diintegrasikan dengan instrumen lain seperti komputer, PC, kamera, video, dan lain-lain. Ada yang dapat menerima koreksi diferensial dari penggunaan GPS card ini. Berikut contoh GPS card gitu ya. Ini ada electronic boardnya gitu ya. Ini bisa diintegrasikan atau tadi sudah disampaikan, bisa kita menerima sinyal gitu ya, menerima koreksi dari kartu yang sudah ada gitu ya, untuk mengkoreksi hasil data yang kita peroleh secara langsung gitu ya. Dan bisa juga GPS card ini bisa untuk ya menyimpan data atau menyimpan ke dalam bentuk memori gitu ya, sehingga lebih praktis jika di download, dipindah datanya atau di upload gitu ya. Kemudian ada evolusi teknologi UI gitu, user equipment GPS gitu ya. Ini perangkat pengguna user equipment GPS mengalami evolusi teknologi yang cukup dramatis gitu ya, dari perangkat berukuran besar, berat gitu ya, dan membutuhkan satu daya yang relatif besar atau umumnya dalam bentuk box gitu ya. Dari bentuk box ini saat ini sudah menjadi perangkat yang lebih kecil, ringan, efisien dalam konsumsi satu daya, dan secara fungsional lebih efektif gitu ya. Jadi kalau dulu
membutuhkan prosesor yang agak besar gitu ya, hingga sekarang ini prosesornya udah makin kecil ya, makin kecil, maka sekarang prosesornya udah jadi satu dengan antena. Dan kenapa GPS ini menarik ya, dapat memberikan informasi tentang posisi, kecepatan, dan percepatan 3 dimensi maupun informasi waktu secara cepat kapan saja dan di mana saja di dunia dengan segala cuaca dan ketelitian yang relatif tinggi. Informasi tersebut dapat ditentukan dalam kondisi statik maupun kinematik gitu ya. Ini cocok untuk segala jenis platform atau mobil, kereta, kapal, pesawat, dan lain-lain. Tersedia untuk semua jenis, semua orang itu secara gratis, tidak ditarik biaya pemakaian sistem, itu hanya perlu pengguna memiliki receivernya saja gitu ya. Dan prinsip penggunaan GPS untuk penentuan informasi tersebut di atas relatif mudah dan tidak memakan banyak tenaga. Dan di sini memberikan posisi dan kecepatan yang bereferensi ke satu global atau WCAS 84 gitu ya. Penentuan posisi tidak memerlukan saling keterlihatan antar titik, dan penggunaan GPS relatif tidak dipengaruhi oleh kondisi topografi di antara titik. Pengumpulan data atau surveyor ini GPS tidak dapat memanipulasi data pengamatan, dan alat penerima atau receiver GPS cenderung semakin lama makin kecil atau makin praktis gitu ya, makin murah harganya dan semakin tinggi tingkat keandalannya. Perangkat lunak untuk pemrosesan data GPS semakin banyak dan semakin canggih, dan semakin banyak orang yang menggunakan GPS untuk berbagai keperluan. Nah, kemudian ini contoh parameter yang akan diturunkan itu menggunakan GPS gitu ya. Kemudian ada yang bisa kita terima gitu ya. Untuk primernya, tata primernya itu ada posisi, velocity, kecepatan, ada waktu gitu ya. Dan lainnya ada acceleration gitu ya, frekuensi, attitude parameter gitu ya. diisi gitu ya, EVC, doppler motion parameter. Dan ini akan bisa dikombinasikan dengan informasi yang lainnya, itu external information, itu ada automatic height, guidal, undulation, dan deflection of vertical. Nah, kemudian cakupan GPS gitu ya, jika diperhatikan bentuknya seperti ini ya. Ada GPS ini tingginya sekitar 20.200 km gitu ya. Cakupannya cukup sangat luas gitu ya, atau sangat lebar. Kemudian tidak diperlukan antar saling terlihat atau antar titik. Nah, di sini ada satu titik di sini, satu titik lagi di balik bukit gitu ya, di balik gunung. Ini masih bisa dilakukan pengukuran gitu ya. Yang penting keduanya bisa menerima sinyal satelit. Kemudian cakupan GPS ini bisa dilihat gitu, jika ada bumi, kemudian tinggi satelit tadi sekitar 20.000 km, maka satu kali perekaman atau perolehan data dia sudah mencakup hampir seluruh bumi gitu ya, jika diperhatikan. Dan keliling bumi 40.000 km itu dalam 360 derajat ya, dalam waktu yang singkat ini satelit GPS sudah bisa mengitari bumi gitu ya. Kemudian bentuk topografi kita dan juga objek buatan manusia ini akan mengurangi cakupan GPS gitu ya. Kemudian ini ada spatial coverage gitu ya, dari sinyal GPS gitu ya, cakupan sinyal GPS bisa Anda lihat gitu ya, GPS main beam sinyal gitu ya ada. Kemudian di sini ada shadow by the earth, maksudnya dia tidak terjangkau oleh sinyal GPS gitu ya. Dan ada batasan GPS main beam gitu ya. Dan dia ada sudut-sudut yang bisa diperhatikan. Untuk L1 dia 21,3 derajat, untuk L2 ya 23,4 derajat, dia lebih lebar gitu ya cakupannya, apakah L1 atau L2. Nah, kemudian ini ada akurasi relatif gitu ya, dilihat dari penentuan posisi misalkan GPS dengan sistem yang lain gitu ya. Kalau dilihat dari ini ada jarak dan ketelitiannya gitu ya. Kalau terrestris itu dia tidak terlalu jauh gitu ya, akurasinya memang tinggi gitu ya. Sedangkan kalau dilihat dibandingkan dengan yang lain gitu ya, GPS ini lebih
ini ya, lebih recommended gitu ya. Kalau bisa dilihat dia cakupannya atau jaraknya bisa lebih jauh, kemudian ketelitiannya hampir teliti gitu ya. The SLR Satellite Laser Ranging gitu ya, VLBI Very Long Baseline Interferometry, dan ada INS Inertial Navigation System. Dan GPS ini tidak bisa digunakan di tempat di mana sinyal dari satelit tidak dapat mencapai receiver, ya, misalkan seperti di ruangan, di dalam terowongan, bawah air, dalam hutan yang lebat, dan tempat sejenisnya. Dan pemakai tidak punya kontrol dan wewenang dalam pengoperasian sistem GPS, dan data posisi yang diberikan oleh GPS dalam hal ini WGS84 ditentukan oleh pemilik dan pengelola sistem. Nah, pemakai yang menggunakan datum yang lebih harus memikirkan sendiri cara pentransformasian koordinat dari WGS84 ke datumnya masing-masing. Meskipun pengumpulan datanya relatif mudah, pengolahan data GPS relatif bukanlah hal yang mudah, terutama kalau ketelitian tinggi yang diinginkan atau dituju. Dan GPS ini adalah teknologi yang relatif baru, sehingga sumber daya manusia yang mengerti tentang GPS dan metode pengaplikasinya relatif masih sedikit. Survei dengan GPS punya karakteristik dan persyaratan yang agak berbeda dengan metode-metode survei terrestrial seperti poligon, triangulasi, dan trilaterasi. Pada survei GPS, satelit-satelit GPS yang dapat dianalogikan dengan titik-titik kontrol pada survei terrestrial tidak terlihat oleh surveyor, ya, ini secara psikologis dapat menimbulkan sikap kurang kehati-hatian pada diri surveyor, gitu ya. Dan pemakaian GPS terkesan sangat mudah, ini kadang-kala bisa menyebabkan situasi di mana informasi yang diberikan GPS digunakan secara tidak benar oleh pemakai. Nah, ini GPS limitationnya dia hampir sama seperti yang sebelumnya dijelaskan ini ya. Ini GPS ini bisa digunakan di mana hanya sinyal yang bisa terjangkau tadi ya, dia di ruangan, di tunnel gitu dan lain sebagainya. Nah, kemudian informasi yang lain itu juga hampir sama seperti sebelumnya. Jadi ada GPS-nya terakhir dia tidak bebas dari kesalahan, bias, dan obstruksi gitu ya. Juga interference. Dan untuk propagasi dari sinyal GPS gitu ya, di dalam pemancaran sinyal oleh satelit GPS, di sini bisa diperhatikan ada medium atau media gitu ya. Media di sini ada ionosfer, ya, di ini ada ionosfer, ada troposfer gitu ya. Di sini akan berpengaruh. Nah, pada ionosfer ketinggian 50 sampai 2000 kilo gitu ya. Dan ada troposfer ketinggian 9 sampai 16 kilo. Dan selain melewati media atau medium gitu ya, di sini sinyal satelit gitu ya, ini akan terkena multipath, ada multipath effect gitu ya, dan ini akan berdampak pada fase dan kode. Dan ini ada kode dan fase selanjutnya gitu ya. Kode dan fase ini juga akan berpengaruh selain tertabrak oleh objek gitu ya, atau multipath effect gitu ya. Nah, ini juga akan terpengaruhi oleh ionosfer dan troposfer. Nah, kemudian obstruction dan interference atau gangguan atau obstruksi di sinyal GPS bisa Anda perhatikan gitu ya. Kalau kita meletakkan receiver GPS gitu ya, ini ada sinyal yang langsung bisa diterima gitu ya oleh receiver. Kemudian ada yang sinyal yang terbentur oleh kanopi gitu ya. Di sini ada terpantul gitu ya, sehingga dia tidak bisa masuk ke receiver gitu ya. Kemudian ada yang bisa langsung juga tanpa pengaruh gitu ya. Ada juga yang sinyal yang tertabrak gedung atau diblok oleh gedung gitu ya. Hanya ada beberapa sinyal yang bisa kita terima, yaitu yang tentunya yang bagus, yang clear itu, atau langsung bisa diterima. Itu yang akan kita harapkan sinyal yang paling terbaik gitu ya. Kemudian aplikasi dari GPS ini ada aplikasi militer, pemetaan dan survei baik laut dan juga daratan gitu ya. Kemudian untuk konstruksi dan pertambangan, geodinamik, deformation, ya, penelitian gitu ya. Untuk navigasi dan transportasi baik laut gitu ya, maupun untuk
transportasi darat gitu ya. Kemudian ada troposfer sama ionosfer, ini penelitian juga. Dan ada kadaster, agrikultur, pertanian, perkebunan gitu ya. Kemudian aplikasinya untuk fotogrametri dan remote sensing. Kemudian untuk GIS, kemudian untuk penelitian oceanografi gitu ya, untuk sport, olahraga, dan juga aplikasi rekreasi gitu ya. Nah, kemudian GPS market ya, ini tahun 95 itu ya. Ini kegunaannya paling besar di transportasi darat. Nah, kemudian ini market ya, pakai GPS gitu ya, pada aplikasi komersil gitu ya, paling besar di navigasi mobil. Nah, kemudian pertumbuhan pasar GPS dunia, nah, ini juga bisa dilihat, yang pengguna paling besar adalah transportasi darat. Nah, dan ini penjualan GPS gitu ya, tahun 98 sama tahun 2003 ini paling besar ya di Jepang gitu ya. Dan untuk modernisasi dari GPS gitu ya, bisa diperhatikan bahwasanya GPS ini akan berkembang sangat pesat gitu ya, karena nanti dimanfaatkan di berbagai transportasi seperti udara dan juga daratan gitu ya. Dan hasil yang dia peroleh itu juga pasti lebih teliti gitu ya. Kemudian untuk tujuan modernisasi gitu ya, nah, ini tentunya ada yang bisa dicapai gitu ya. Intinya dia harus lebih akurat gitu ya, lebih mudah digunakan gitu ya, lebih mudah diintegrasikan gitu ya, lebih tersedia, dan juga lebih praktis gitu ya, juga kuat terhadap gangguan. Dan di indoor atau di ruangan, nah ini semakin lama diharapkan bisa digunakan gitu ya. Nah, kemudian sistem waktu satelit GPS beroperasi dengan menggunakan sistem waktunya sendiri, yaitu sistem waktu satelit gitu. Dan sistem waktu ini didefinisikan oleh jam-jam atom yang berada di setiap satelit GPS gitu ya. Dan satelit GPS blok 2 atau 2A yang beroperasi saat ini membawa 4 jam atom, ada 2 cesium dan rubidium, dan satelit blok 2R membawa 3 jam atom rubidium. Dan semua frekuensi yang dibagikan di satelit serta waktu pentransmisian untuk kode CA dan kode PY dan pesan navigasi atau navigation message adalah mengacu pada sistem waktu ini. Kemudian meskipun begitu, patut dicatat di sini bahwa data yang berada dalam pesan navigasi adalah mengacu ke sistem waktu GPS. Dan sistem waktu GPS ini bisa diperhatikan adalah sistem waktu berskala kontinu yang didefinisikan oleh jam atom utama yang berada di MCS gitu ya. Kemudian sistem waktu GPS bereferensi ke sistem waktu UTC yang dikelola oleh USNO gitu ya. Dan keduanya mempunyai hubungan yang terdefinisi secara teliti sampai tingkat 1 milisecond gitu ya. Nah, ini ada persamaan hubungan antara sistem waktu GPS dan UTC, di mana N adalah integer yang diumumkan oleh IRS gitu ya. Sebagian contoh pada bulan Juni 1996 nilai N adalah 30. Dan selain GPS ini ada GLONASS gitu ya, atau Global Navigation Satellite System. Nah, ini digunakan atau dimiliki dan dioperasikan oleh Rusia gitu ya. Ini karakteristik dan fungsinya hampir sama seperti GPS gitu ya. Dikembangkan tahun 1970 dan diumumkan secara publik gitu ya tahun 1992 Februari gitu ya. Kemudian satelit GLONASS ini telah diluncurkan, dan saat ini untuk Januari 2007 ini ada 9 satelit yang digunakan dan 7 satelit ya sementara untuk dimatikan gitu ya. Nah, kemudian beberapa GPS receiver gitu ya, ada Topcon, Leica, Trimble. Ini bisa disimultankan atau penggunaannya bisa digabung dengan GPS gitu ya. Jadi beberapa merek yang baru itu juga gitu ya, bisa di join atau digabungkan datanya gitu dari atau menerima sinyal receiver gitu ya, tidak hanya dari GPS, GLONASS, dan juga bisa menerima sinyal satelit dari yang lainnya.
Nah, ini ada beberapa perbedaan GPS dan GLONASS, nanti silahkan diperhatikan. Intinya di sini bisa digarisbawahi ada standar referensinya. Kalau yang GPS itu ada WGS 84, yang GLONASS itu SGS 85. Nah, kemudian ini ada rumus transformasi antara datum GPS dan datum GLONASS. Dan kemudian selain itu ada Galileo, ya, ini juga punyanya Eropa gitu ya. Ini punyanya Eropa di bawah kontrol warga sipil gitu ya. Nah, ini juga bisa di interoperable dan GPS dan GLONASS gitu ya. Nah, satelit yang pertama ini diluncurkan pada 28 Desember 2005 gitu ya. Di sini ada konstelasi satelit dari Galileo. Dan ini satelit Galileo ini spesifikasinya gitu ya. Dan Galileo estimasi ketelitian posisi horizontal atau absolut ini jadi berbeda area dan juga ketelitiannya akan berbeda. Kemudian ini ada Galileo Master Schedule gitu ya, dari definition, development, validation gitu ya, dan juga operasinya. Kemudian ini ada beberapa contoh buku dari GPS ya, nanti silahkan juga cari di tempat yang lain gitu ya untuk dipelajari. Dan ini ada tugas gitu ya, bisa diperhatikan. Baik, atas perhatiannya gitu ya, dan juga telah menyimak, saya ucapkan terima kasih banyak gitu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.